Oke ya. Intinya adalah bebaskan benda-benda yang mengganggu proses pertolongan. Contoh, laki-laki kita buka bajunya. Kalau perempuan bagaimana? Buka juga. Sekarang saya mau nanya nih, ya contoh kasus, ya korbannya perempuan dewasa, cakep banget, yang nolong cowok. Buka Pak. Terpaksa. Dibungkus ya. Dibungkus. Sekarang yang jawab kamu nih, dibuka apa enggak? Buka, Pak. Dibungkus. Alasannya kenapa? Untuk memberikan pertolongan tadi, Pak. Oh, yang pertolongan tadi, oke. Yang lain bagaimana? Dibuka lah. Jangan cewek, yang cowoknya yang mau jawab. Jawaban aslinya gimana nih? Udah gini Pak. Dibuka nggak kira-kira? Di area publik nih. Ya, kalau di kamar masih mending, hanya keluarganya atau bersama kita. Tapi di area publiknya apa? Mungkin di front office, di lobby misalnya, atau di dekat kolam, ya, atau di resto dan lain sebagainya. Nanti banyak orang yang kemudian kejadian. Ya, dibuka nggak kira-kira pakaiannya? Pakaian luar aja, Pak. Dibuka atau tidak tergantung situasi dan kondisi. Yang pertama, kita harus jaga aib korban juga jika berada di area publik. Paham di sini ya? Jika berada di kamar misalnya, minta izin, jangan langsung buka-buka aja, kakinya sebelah sampai sini nanti. Pindah kaki keluarga korbannya, kaki suaminya nih, bahaya urusannya ya. Paham di sini ya? Komunikasi penting, jangan sampai karena kita kurang familiar hal begini. Niat baik, oke, caranya pun harus dengan cara yang baik. Artinya kalau di kamar boleh-boleh saja ya. Nah, yang kedua adalah curiga ada nggak cedera pada tulang dadanya. Jika hanya karena kasus medis, bisa jadi tidak perlu karena tidak ada benturan hebat. Paham di sini ya? Tapi kalau curiga terbentur di sini, dia terjatuh, tercetak sesuatu, kita curiga ada retak, bukan boleh ekspos. Dan sampai sini jelas ya? Dia tergantung situasi dan kondisi. Kalaupun dia pakai baju yang tebal, cukup baju terluarnya saja. Pakaian terakhir, karena itu juga harus menjaga aib korban. Habis ini paham semuanya? Jadi fleksibel ya, kondisional saja. Oke, ada lagi ada terus ya. Investigasi dan Kok nyentuh? Oke, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman satu dulu orang boleh bantu. hati-hati kena Ya. 3K kemenangan. Oke. Korbannya gelas ini. Nah, observasi. Bagaimana cara pertolongan pertamanya? Berikan tindakan CPR. Caranya adalah pertama teman tahu di mana titik kompresi jantung korban. Saya masih kira-kira lihat itu mana? Sini. Taruh aja di sini. Nah, APD. oke, kembali ke sini. Ya, di mana titik kompresi? Setengah tulang dada ke bawah. Saya ulangi ya. Titik kompresi jantung berada pada setengah tulang dada ke bawah. Tulang dada ada di mana? Ada di tengah-tengah, ya, antara rusuk kanan dan rusuk kiri. Ya, titik bawahnya di mana? Kita boleh raba, raba dada masing-masing atau rusuk masing-masing, ketemu ada titik tengah pertemuan. Ya, ketemu titik tengahnya ya, kayak ada agak cukup sedikit sini. Itu namanya titik hipoid atau titik tajuk pedang. Paham ya? Ini titik bawah. Kemudian tulang selangkah, raba kiri kanan, ketemu ada cekukan di tengahnya nih, pertemuan di tengah. Ini namanya satu jari di bawah pertemuan tulang selangkah ini adalah namanya titik sternum atas. Sternum atas, sternum bawah dibagi menjadi dua. Titik ini mana? Setengah ke bawah. Artinya ada di sini. Paham ya? Inilah titik kompresi jantung korban. Selanjutnya adalah titik tumpuan. Tumpuan gunakan tangan yang dominan. Saya dominan kanan. Bagian kita pakai tangan kiri. Berada pada titik tengah lengan bawah. Ada di sini tumpuan kita. Letakkan tumpuan ini pada garis kompresi yang tadi. Tangan sebelah digenggam dan dikunci. Posisi penolong itu berada di samping korban, di samping lengan, dibuka selebar bahu masing-masing, ya. Lengan tegak lurus seperti ini. Jatuhkan beban tubuh pada titik kompresi. Perhatikan, lengan tegak lurus seperti ini. Kalau ini serong, ini kurang tenaganya. Tapi kalau mau tenaga maksimal harus tegak lurus seperti ini. Jelas sampai di sini teman-teman? Ya, inilah posisi kompresi yang benar. Kemudian kecepatan 100-120, kedalaman 5-6 cm pada orang dewasa, contoh. Ya. Wajah dan pandangan penolong fokus pada melihat wajah korban untuk melihat reaksi dan perkembangan yang terjadi.
Kritis bang. Ini jelas? Ya, kecepatan 100 sampai 120, kedalaman 5 sampai 6. Contoh tindakan yang salah, perhatikan. Badannya gede. Selesai Oke, perhatikan tindakan lagi yang lain ya, perhatikan. Karena badannya gede, tenaganya besar. Ya, terlalu cepat juga hasilnya tidak maksimal atau tindakannya salah. Atau slow ya. Iya. Ini juga tindakan yang salah karena jantung tidak terkompresi maksimal atau terlalu dangkal. Maka kalau terlalu dangkal, jantung tidak sampai tertekan, ya. Maka dia harus 5 sampai 6 cm atau lebih kurang 2 inci di dalamnya sampai jantung terkompresi di bagian bawah. Jelas ya teman-teman ya? Artinya ada pertanyaan? Tentang CPR? Silakan. Kompresnya berapa lama tadi, Pak? Nah, berapa lama kompresi? Tidak ada batas. Sampai sadar. Ya. Nah, kapan kita hentikan? Jika terjadi 4 hal. Yang pertama, korban sadar. Maka CPR harus dihentikan. Nah, apa sih tujuan kompresi, Bapak Ibu teman-teman? Karena kan ada 2 tujuan utama kompresi. Yang pertama, mencegah terjadinya kematian biologis. Paham ya? Jantung dikompresi, darah kembali mengalir. Maka dengan darah mengalir termasuk organ otak, maka kita bisa mencegah terjadinya kematian biologis karena darah kembali mengalir ke otak. Yang kedua, dengan kompresi yang berkualitas, harapannya adalah terjadinya kejut jantung spontan. Yang jantung tadi sudah berhenti, tiba-tiba ya berdetak seperti sedia kala. Itulah harapan keduanya dengan terjadinya kejut jantung spontan. Biasanya ketika korban sudah mengalami kejut jantung spontan akan diiringi dengan respon spontan, nafas spontan. Korban terbatuk dan bernapas seperti biasa. Kenapa terbatuk? Karena ada air liur. Paham di situ ya? Air liur tadi mengganggu jalan nafas. Ketika ada benda asing, ya ada sesuatu yang mengganggu jalan nafas, maka spontan kita batuk. Batuk adalah reaksi alamiah ketika jalan nafas terganggu. Jelas ya teman-teman ya? Jadi batuk itu reaksi alamiah kita. Bukan batuk ada masalah ya, tapi batuk adalah tanda gejala ada masalah pada sistem pernapasan atau ada gangguan pernapasan. Jadi korban kata batuk, dia kata batuk. Maka tindakan selanjutnya adalah kalau tidak ada cedera yang fatal, kita bisa recovery. Nanti masuk di materi airway control ya, teknik recovery atau teknik stabil. Oke jelas ya, itu tujuan pertama. Yang pertama, CPR dapat dihentikan jika korban sudah sadar. Yang kedua, CPR dapat dihentikan jika datang penolong yang lebih terlatih. Teman-teman sudah tiba di rumah sakit, serahkan kepada petugas medis, atau kita sudah memberikan pertolongan, datang petugas yang lebih terlatih atau tenaga medis ke lokasi kejadian, serah terima. Ya, biarkan dilanjutkan oleh tenaga yang lebih terlatih. Yang ketiga, CPR dapat dihentikan jika penolongnya sudah tidak sanggup lagi memberikan tindakan karena sudah kelelahan. Karena satu, korban tidak sadar, kedua, belum datang penolong yang terlatih. Itu serah terima, atau datang orang lain yang lebih terlatih untuk dapat memberikan bantuan pengganti kita. Kita udah nggak sanggup lagi, udah kelelahan, maka CPR dapat dihentikan jika kita betul-betul nggak sanggup lagi dan belum ada penolong lagi. Jelas di sini? Yang keempat, CPR dapat dihentikan atau tidak dilakukan jika ada tanda-tanda cedera mematikan. Contoh kejadian, contoh kasus. Masih ingat kemarin di bulan Februari juga, ketika terjadi eksiden dan hujan, trailer lewat, motor, kelindes, kepala udah lepas. Ya, di videonya itu kepala udah nggak ada lagi. Nah, percuma di CPR. Jadi kita bukan super, jelas ya? Ini 4 hal. Jadi selagi belum ada 4 hal ini, maka tidak ada batas waktu CPR. Jelas? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti wajib praktek semuanya ya, tanpa terkecuali ya.
Sorry Pak, itu maksudnya mompanya itu biar nggak terlalu cepat juga nggak terlalu pelan, ada ukuran waktu berapa detik sekali atau gimana? Tadi ya kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, artinya rata-rata plus minus 2 kali per detik. Rata-rata. Detik 2 kali. Ya. Kurang ya. Bukan gini ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah untuk kedalaman, nah bagaimana kita mengukur kedalamannya sampai mentok aja kompresinya. Kaminya sampai mentok, sampai habis ya. Yang penting jangan dientak karena badannya gede, mohon maaf nih, badannya gede, badannya kecil. Nah, ini nggak boleh, ya bisa berbahaya. Jadi seperti biasa aja ya. Jadi ada standarnya contoh begini. Biasa aja ya. Nah, oke saya tambah satu lagi terkait full chest recoil. Perhatikan tulang dada mengembang sempurna ya, seperti ini. Nih mengembang sempurna ya. Kalau ini tidak mengembang. Nampak bedanya? Nah, kalau ini mengembang sempurna. Oke, sampai ini jelas. Ada reaksi, Pak, ada reaksi. Ada reaksi. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tambahkan untuk yang anak-anak dan bayi yang lain kita nggak pernah ngerti. Paling tidak kita harus menguasai perbedaan antara bayi dan anak-anak dan dewasa. Nah, apa perbedaannya antara bayi dan anak dan dewasa? Ukuran tubuh. Paham ya beda ukurannya ya? Iya. Kenapa perbedaannya sangat signifikan. Nah, untuk orang dewasa gunakan 2 telapak tangan, anak-anak cukup 1 tangan saja. Paham ya? Boleh satu tangan, boleh kalau penolongnya badannya kecil juga dan tenaganya nggak kuat. Ya, misalnya nih, badannya boleh. Oh, bahkan badannya lumayan gede, saya nggak kuat, boleh 2 tangan. Tapi jangan kuat pada begini, 2 tangan ya, los nanti jempol. Jadi untuk anak. Nah, bayi bagaimana? Bayi cukup gunakan 2 jari, maksimal 3 jari. Ya, seperti ini. Ya, jangan kuat 2 tangan. Kita lihat perbedaannya ya. Yang pertama. Yang kedua, perbedaannya adalah kedalaman kompresi. Dewasa 5-6 cm, anak-anak maksimal 5 cm atau sepertiga dada punggung. Bayi maksimal 4 cm atau sepertiga dada dan punggung. Paham ya? Yang ketiga, perbedaannya adalah orang dewasa teknik kompresi, titik kompresinya adalah setengah tulang dada ke bawah. Ya, ini tekniknya sama, setengah tulang dada ke bawah. Itulah titik kompresi. Nah, bayi berbeda karena tulang rusuknya masih menyatu. Maka titik kompresi bayi adalah di bawah garis imajinasi 2 puting. Saya ulangi, titik kompresi bayi adalah di bawah garis imajinasi antara 2 puting. Ini puting kanan, puting kiri. Tarik garis imajinasi, titiknya di bawah. Inilah titik kompresi pada bayi. Jelas ya? Agak berbeda. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Nah, sebelum lanjut, saya tambahkan pengayaan saja. Bagaimana fakta di lapangan tindakan CPR ini dilakukan oleh petugas medis atau petugas emergensi. Yang pertama, untuk menilai nafas, ya, mengacu ke standar AH 2020, look phono breathe. Jelas ya? Nah, suatu hari nanti barangkali teman-teman akan belajar di tempat lain, akan ketemu metode yang berbeda, namanya look, listen, and feel. Lihat, dengar, dan rasakan. Metode look, listen, and feel adalah standar AH 2005. 2010 look phono breathe, 2015 look phono breathe, 2020 look phono breathe. Tetapi hingga hari ini masih banyak petugas yang menggunakan metode look, listen, and feel. Oke, bagaimana metodenya? Seperti ini. Look ya, nanti kita akan buka jalan nafas dengan cara TCL seperti ini. Look, melihat, mendengar, dan merasakan aliran udara yang keluar dari hidung dan dari mulut. Jadi 3 indikator kita lihat. Paham ya? Itu look, listen, and feel. Nah, apa perbedaan metode look saja? Tidak ada perbedaan karena salah satu tanda yang paling signifikan ketika orang bernafas atau tidak adalah pada pergerakan rongga. Listen and feel hanya memperkuat penilaian kita saja. Maka AHA mencari metode yang lebih praktis, yang lebih simpel, yang mudah dilakukan oleh orang awam. Maka metode look phono breathe saja menjadi salah satu acuan yang paling utama sejak 2010, 2015 sampai 2020 saat ini. Sampai sini jelas ya, ini pengayaan. Jadi
dua-duanya perlu dilakukan. Cuma dasarnya apa tadi? Grup baseline itu adalah standar AHA 2000. Paham ya? Ini pengayaan saja buat teman-teman karena bisa jadi kalau akan belajar di kelas-kelas lain nanti oleh peserta lain lebih banyak mengajarkan metode grup baseline itu. Itu yang kami temukan selama ini ya. Oke, yang kedua, cara mencari titik kompresi. Jadi bagaimana caranya? Setengah tulang dada ke bawah. Oke ya, jelas ya. Ini adalah standar American Heart Association. Nah, di lapangan ada dua metode yang umum dipergunakan. Yang pertama adalah dikenal dengan metode dua jari. Teman-teman raba, tulang rusuk korban, ini mentok sampai ketemu titik tajuk pedangnya atau key point-nya, letakkan dua jari di atas titik tajuk pedang tadi. Nah, kasih tanda titik kompresinya ada di sini. Paham ya? Yuk kita compare pakai paduan, bener apa salah? Di bawah, ya, ini saat ini sini ya, ini atas bagi dua. Maka titik dua jari masih berada pada garis yang direkomendasikan. Jelas di sini? Ya. Karena metode ini banyak digunakan. Ya, dua jari sangat familiar sekali di layanan emergency. Nah, kemudian yang kedua, nah metode ini saya ketemu ketika saya bergabung di sebuah lembaga namanya First Responder Standard Australia. Nah, mereka menggunakan standar untuk cari titik kompresi adalah dengan cara titik garis silang. Ya. Jadi garis silang antara tulang dada dan dua puting korban. Ini garis silangnya, jadi buka baju korban langsung ketemu titiknya. Karena cukup ambil garis silang dua puting susu dan garis tulang dada di sini. Yuk kita compare pakai panduan, bener apa salah? Bawah, atas. Jadi garis silang masih berada pada garis yang direkomendasikan. Jadi jelas? Tapi ingat, metode garis silang hanya berlaku pada anak-anak dan laki-laki dewasa saja, tidak berlaku pada perempuan dewasa. Nah ini Ya, biar jelas. Jangan pula, aku maunya garis silang. Panjang nanti di lapaknya Adi. Mentang-mentang bapaknya jadi cakep gitu ya. Adi. Jelas di sini ya. Jangan senang dulu. Bagaimana kalau korban nenek-nenek atau bilang? Pusing terus tidak cukup. Oke ya, sampai sini jelas teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Jelas ya? Jelas. Kalau jelas, kita praktek nanti untuk metode pengayaan lagi tentang nafas buatan nanti saya lanjutkan setelah sesi praktek ini ya. Nanti pengayaannya nanti. Oke. Kalau sudah jelas, tolong teman-teman dibantu boleh pasang terpal di sini kita akan praktekkan sampai punya alat.